Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Selamat pagi, apa kabar? Masih baik-baik saja semoga ya, bahagia pastinya. Nah, masih bersama Ayu di kesempatan hari ini. Nah, kali ini di dialog interaktif di Irama Live Talk bersama Bawaslu, yaitu kita biasa ya, jagongan pemilu. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya nanti. Dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM, ada Bapak Rinto Haryadi selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi. Kita akan mengangkat tema yang pastinya menarik. Nah, sebelum ke pembahasan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir. Apa kabar? Selamat pagi Bapak Rinto Haryadi. Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Oke, nah seperti biasa kita akan memberikan waktu untuk Pak Rinto memberikan sapaan untuk mengawali jumpa kita kali ini sebelum ke pembahasan. Silahkan. Ya, selamat pagi seluruh pendengar Irama FM dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kita masih selalu diberi kesehatan, Pastinya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Iya, nah ini lama sekali memang Bawaslu tidak hadir di Irama FM. Oke. Ya, karena ada pandemi ini terus kemudian menghambat. Pasti. Nah, nanti kita akan tanya-tanya soal pandemi dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema di mana keterbukaan informasi. Ya, untuk Anda silahkan yang ingin bergabung bisa di line teleponnya di 0275 321 446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081 392 696 815. Oke, kita beralih langsung ke tema kita yang kita angkat adalah keterbukaan informasi, mungkin untuk masyarakat. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, apa sih yang dimaksud keterbukaan informasi? Gitu. Ya, keterbukaan informasi memang sebuah hal yang sangat penting untuk mendukung sebuah pemerintahan, lembaga atau badan pemerintahan. Oke. Karena sebuah lembaga publik atau badan publik seperti Bawaslu itu kan termasuk badan publik yang kemudian harus memberikan informasi kepada publik, sehingga hak publik itu terpenuhi karena masyarakat itu kan mempunyai hak untuk tahu informasi. Iya, betul. Nah, ini sudah sewajarnya atau sudah selazimnya bahwa setiap lembaga publik itu memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik. Agar apa? Agar seluruh perencanaan, program, kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga atau badan publik itu diketahui oleh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui betul proses-proses yang sedang terjadi dalam proses pembangunan atau pengambilan kebijakan apapun gitu, Mbak. Oke, jadi ini untuk masyarakat boleh sekali bertanya-tanya tentang apapun ya di Bawaslu ya. Boleh. Nah tujuannya seperti apa sih tujuan menerapkan keterbukaan informasi publik? Jadi keterbukaan informasi publik itu prinsipnya adalah pemenuhan hak masyarakat terhadap kebutuhan informasi. Tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena di iklim demokrasi ini kan subjek perubahan itu kan masyarakat atau rakyat, sehingga rakyat harus berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan atau dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga ketika masyarakat mengetahui informasi terkait dengan perencanaan sebuah pengambilan kebijakan, sebuah pelaksanaan program, kemudian masyarakat bisa mengetahui dan nantinya akan mengevaluasi kerja-kerja pemerintahan atau lembaga, sehingga nanti masyarakat mengetahui betul, bisa memberikan kritik barangkali atau ikut terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan. Sehingga tentu berbeda ketika masyarakat tidak tahu menahu terkait dengan proses yang sedang terjadi di pemerintahan atau sebuah lembaga publik, dalam hal ini Bawaslu. Bawaslu sebetulnya kan sebuah lembaga yang dibiayai oleh uang rakyat ya. Lah maka kemudian Bawaslu sebetulnya kerjanya ngapain sih? Nah itu masyarakat harus tahu gitu loh. Yang misalnya mau curiga nih ngapain aja sih? Boleh ya. Harus mengetahui itu, sehingga nanti harapannya masyarakat bisa mendukung program-program Bawaslu atau ikut terlibat dalam proses pengawasan pemilu dalam hal ini sesuai dengan tugasnya Bawaslu, sehingga proses pemilu atau pilkada itu bisa berjalan dengan baik gitu, Mbak. Oke, sebelum selanjutnya, nah ini terkait pandemi COVID-19, dari Bawaslu sendiri kegiatannya apa saja sih sampai sekarang gitu? Ya, kemarin memang setelah ada pandemi ini agak berubah skema kegiatannya. Kalau sebelum pandemi itu kan kita sering roadshow ya, ada
gerbek pasar, kita mengadakan kegiatan di pasar, mengadakan kegiatan di alun-alun yang masanya cukup banyak. Lah begitu ada pandemi, ini harus direm, harus dihentikan dan polanya berubah. Jadi real di masyarakat menjadi online semua. Jadi kegiatan sosialisasi kita lalui, kita jalankan dengan online. Baik itu live YouTube, kemudian live Facebook dan meeting Zoom. Nah, kita memanfaatkan Zoom untuk kemudian diskusi dengan masyarakat, dengan pengawas di tingkat kecamatan dan di tingkat desa, sehingga meskipun pandemi ini ada, kemudian interaksi sosial dibatasi, tapi kerja-kerja pengawasan pemilu dan sosialisasi terkait dengan pengawasan pemilu tetap berjalan dengan lancar dengan menggunakan sarana teknologi gitu loh. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang memang sudah terhenti, adakah kesulitan-kesulitan, kendala-kendala yang biasanya gampang sekarang jadi susah, atau bagaimana perubahan-perubahan terkait pandemi dari Bawaslu sendiri? Ya, kalau kendala karena sebab pandemi ini cukup banyak ya, karena misalkan contoh koordinasi dengan pengawas kecamatan. Kalau ketemu langsung kan enak menjelaskan, kemudian menjelaskan sebuah undang-undang, sosialisasi dengan secara langsung, interaksi secara langsung. Ketika melalui meeting Zoom ini agak kesulitan, gitu kan? Karena satu, akses sinyal di setiap kecamatan itu berbeda. Ada yang bisa ada yang bisa mendengar suara Zoom dengan jelas, ada yang terputus-putus. Nah, itu yang kemudian menjadi kendala kita, sehingga ada banyak kendala lah intinya. Iya, memang ya, sudah jelas-jelas wah mau selesai, macet dan lain sebagainya. Nah, untuk Bawaslu sendiri, apa saja yang sudah disediakan tentang informasi? Kita beralih ke keterbukaan informasi kembali. Tentang informasi apa saja yang sudah disediakan untuk publik? Ya, informasi yang kita sediakan sangat banyak. Kita itu sebuah badan publik yang memproduksi dokumen atau data atau informasi sekaligus menerima informasi. Kemudian apa yang kita produksi? Bawaslu itu memproduksi dokumen-dokumen hasil pengawasan. Contoh misalkan kemarin ini baru-baru ini kita melaksanakan pengawasan bakal calon perseorangan. Nah, kita hasil pengawasan bakal calon perseorangan ini kemudian mengeluarkan sebuah produk dokumen hasil pengawasan, mulai dari proses penyerahan data dukungan, misalkan bakal calon menyerahkan KTP ke KPU, itu kita awasi keluar dokumen hasilnya yang MS berapa, TMS berapa, sampai kemudian kemarin yang paling hangat itu kan penyerahan dokumen terhadap KPU ditolak karena kurang memenuhi syarat, akhirnya mengajukan sengketa. Lah putusan sengketa sudah ada, proses perjalanan sengketa juga ada, kita sudah siapkan dokumennya. Kalau masyarakat ingin mengetahui sebetulnya urut-urutannya atau kronologinya seperti apa, bisa kemudian diakses, itu salah satunya. Kemudian kita juga menerima informasi ini karena kita mengawasi penyelenggara teknis dalam hal ini KPU, maka setiap kegiatan yang ada di KPU itu kita juga mendapatkan salinan informasinya. Contoh misalkan berita acara penolakan terhadap penyerahan dokumen syarat calon perseorangan misalkan. Kita menerima dokumen itu dari KPU, berita acara. Nah, itu kemudian bisa diakses juga karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik. Banyak hal, mulai dari tahapan perencanaan, kemudian tahapan pelaksanaan pemilu atau pilkada kita sediakan. Mulai dari tahapan yang terbaru lagi ini adalah proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Itu nanti kalau masyarakat ingin mengetahui sebetulnya hasil pengawasannya itu seperti apa, kita sudah sediakan. Kemudian tahapan kampanye kita juga nanti akan menyediakan. Flashback lagi data yang sudah ready ya. Ini hasil pemilu 2019, hasil pengawasannya kita sudah ready. Kemudian bisa masyarakat akses ke Bawaslu gitu loh, Mbak. Banyak sekali informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Ini bagian dari komitmen kami Bawaslu untuk mewujudkan sebuah badan publik yang memang betul memenuhi hak informasi yang harus diterima oleh masyarakat. Oke, sebelum ke selanjutnya kita tanya-tanya sebentar. Ini tentang kesiapan pilkada dari Bawaslu sendiri, kesiapannya sudah seperti apa sampai sekarang?
Tentu kami sangat siap ya menghadapi pilkada ini. Kemarin sudah melakukan kerja-kerja ekstra terkait dengan proses sengketa bakal calon perseorangan. Ada 2 kali sengketa. Pertama, sengketa tahap pertama sudah kita laksanakan. Kemudian proses sengketa yang kedua sudah kita laksanakan. Hasilnya sudah bisa, mungkin masyarakat sudah tahu ya, bahwa Bawaslu menolak seluruh permohonan pemohon, dalam hal ini bakal calon perseorangan. Akhirnya kemudian dia tidak bisa kemudian nanti melanjutkan tahapan berikutnya. Kemudian dari sisi SDM kita sudah mempunyai pengawas pemilu tingkat desa. Kemudian kita sudah mempunyai pengawas pemilu tingkat kecamatan ya. Setelah kemarin pandemi ini kan sempat vakumkan ini pengawas kecamatan dan desa sudah di stop dulu, kemudian karena situasinya proses pilkada ditunda. Nah, setelah proses atau kondisi pandemi membaik, maka kemudian kita aktifkan kembali pengawas kecamatan dan desa sehingga bisa kemudian melanjutkan kerja-kerja pengawasan. Itu kalau dari sisi program yang lain ini ya, kita sudah menyiapkan konten-konten menarik di media sosial. Kita karena ini masih harus menerapkan protokol kesehatan, kita tidak atau membatasi kegiatan pertemuan tatap langsung dengan masyarakat. Maka kemudian kita membuat konten-konten kreatif melalui YouTube, Facebook, meme atau video untuk kemudian bisa dinikmati masyarakat sehingga masyarakat mengetahui informasi-informasi yang ada di Bawaslu. Nah ini mungkin sedikit cerita tentang coklit yang mungkin pendataan di desa-desa yang masih ada yang belum didatengin petugas yang sebenarnya. Itu bagaimana sih sebenarnya? Ya, jadi begini, coklit itu kan dilaksanakan oleh jajaran KPU. Secara praktisnya atau secara teknisnya dilaksanakan oleh PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih. PPDP itu setiap desa itu ada beberapa PPDP tergantung jumlah TPS. Misalkan desa saya ada 4 TPS, maka petugas PPDP-nya itu ada 4. Nah, PPDP ini nanti akan mengunjungi rumah ke rumah sampai kemudian tahapan akhir selesai ya, yaitu tanggal 13 Agustus. Nah, ketika sudah selesai, maka kami di Bawaslu mencoba untuk mensampling apakah sudah didatangi atau belum. Karena ini wajib, PPDP wajib mendatangi rumah ke rumah. Jadi harapannya agar apa? Agar kualitas data pemilih bisa betul-betul valid. Lah ternyata memang ada beberapa ini, ada beberapa yang kemudian belum didatangi. Tapi kemudian kita sudah komunikasikan dengan KPU, kita bersurat dengan KPU bahwa ini hasil pengawasan kami ada beberapa rumah yang belum didatangi. Kemudian sudah di-follow up oleh KPU. Tapi tidak ada petugas yang bayangan dan lain sebagainya, bukan dari KPU, pura-pura gitu, tidak ada kan ya? Sejauh ini belum. Janganlah. Jangan ya. Oke, sebelum ke break, satu pertanyaan. Nah, misal ada masyarakat yang ingin mengakses informasi ke Bawaslu nih, apa saja sih prosedurnya biar masyarakat bisa mengakses ke Bawaslu? Pertama, kalau masyarakat ingin mengakses informasi ke Bawaslu, bisa datang langsung ke Bawaslu. Bisa datang ke Bawaslu, kemudian menyampaikan hajatnya itu apa. Ingin meminta informasi apanya, di dokumen apa, karena harus jelas ini dokumen apa. Kemudian kalau tidak bisa datang langsung karena mungkin berada di di luar kota misalkan, belum bisa datang langsung, bisa melalui online, yaitu di website PPID Bawaslu Kabupaten Purworejo di www.ppid.bawaslu Bawaslu Projo lah gitu ya. www.ppid Bawaslu Purworejo .go.id. Nah, itu nanti bisa mengisi formulir permohonan informasi online. Nanti bisa mencantumkan nama, NIK sesuai dengan identitas, kemudian nomor telepon, nomor email, kemudian menyertakan dokumen apa yang diminta, kemudian keperluannya untuk apa. Jadi keperluan ini penting karena jangan sampai nanti dokumen yang diminta itu disalahgunakan. Betul sekali. Dokumennya untuk penelitian kah atau untuk skripsi kah? Karena kemarin dari beberapa mahasiswa yang
mahasiswa Jogja yang penelitian di Bawaslu meminta dokumen-dokumen dan itu sudah mengisi lembar formulir permohonan informasi. Kemudian menyertakan KTP. Jadi menyertakan KTP untuk pemohon informasi yang personal. Karena ada 2 pemohon informasi, Mbak. Jadi pertama permohonan informasi personal atau individual, yang kedua badan hukum ya, mempunyai organisasi lah gampangannya. Dia pribadi atau organisasi. Kalau pribadi cukup menggunakan KTP, fotokopi KTP. Tapi aja. Kalau organisasi dia harus menyertakan ADART. Nah ini lengkap sekali. Namun sebelumnya nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi. Ini tentang masyarakat yang ingin mengakses ke Bawaslu seperti apa. Ternyata ada PPID, yaitu layanan informasi online-nya ya, namanya PPID. Nah untuk pengertian dan selainnya nanti bisa Anda simak terus. Pantengin terus di Rama FM 88,5. Dan yang ingin berinteraksi langsung boleh sekali di line teleponnya di 0275321446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut lagi, kita break sebentar untuk Anda tetap nyatu di Irama FM. Top lagunya pasti infonya. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Halo bro. Halo juga. Iya, kamu memang temanku yang paling gokil. Yoi. Tapi jangan lupa, besok kamu mesti pilih aku ya. Kalau kamu pilih aku dan aku menang, bapakmu kan pengen umroh toh. Besok saya umrohkan gratis. Wah, kalau itu ya gak bagus bro. Kalau emang kamu pantas, pasti saya pilih. Tapi kalau emang kamu gak pantas, ya biarpun kamu mau janji ngasih apa juga, tetap gak bakalan saya pilih bro. Ini demokrasi. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Ayo kita jaga pemilu yang demokratis. Pilihlah dengan hati nurani, hindari politik uang dan janji-janji yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Pemilih cerdas, pemilu berintegritas. Jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Iklan layanan ini disampaikan oleh Irama FM. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya oh sungguh mempesona. Indahnya negeriku, ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia. Irama Live Talk. Irama Live Talk. Yap, kita kembali lagi ya, masih temani aktivitas Anda, santai Anda, mungkin nyambi-nyambi Anda dalam pekerjaan ya, boleh sekali-sekali, boleh ya, ingin berinteraksi langsung di line teleponnya terkait jagongan pemilu, di mana kita mengangkat tema
yaitu tentang informasi, keterbukaan informasi untuk masyarakat. Nah, silahkan di line teleponnya di 02753214446 atau juga SMS online serta WhatsAppnya di 081392696815. Waktunya kita sampai jam 10 ya, 1 jam. Tadi kita udah mulai dari jam 9 ya. Ya, kita ke alih narasumber kita yang sudah siap ingin menjelaskan pembahasan selanjutnya, Bapak Rinto Haryadi. Nah, ini kita tadi membahas tentang gimana sih masyarakat yang ingin mengakses informasi ke Bawaslu. Nah, apa saja prosedurnya tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa diulangi lagi dan ada pula, misalkan ada informasi yang boleh, otomatis ada yang tidak boleh. Nah, nanti bisa dijelaskan juga. Oke, silakan untuk menjelaskan kembali tentang masyarakat yang ingin mengakses informasi ke Bawaslu seperti apa? Ya, baik. Jadi prinsipnya masyarakat yang ingin mengakses informasi ke dokumen ke Bawaslu itu harus pertama dia adalah warga negara Indonesia, kemudian atau dia badan hukum Indonesia. Kalau yang warga negara Indonesia cukup menyertakan fotokopi KTP. Kalau dia yang berbadan hukum atau organisasi, maka harus menyertakan ADART dan badan hukumnya itu, bukti dan badan hukumnya. ADART Ya, itu apa seperti? ADART, ADART organisasi. Oh, oke. ADART organisasi kan misalkan kayak Komunitas dan lain sebagainya boleh ya. Itu kan punya organisasi, itu punya ADART lah, itu bisa kemudian menyertakan ADART-nya. Oke. Kemudian tujuannya, saya ulangi lagi, tujuannya harus jelas karena jangan sampai kemudian informasi yang kita berikan disalahgunakan. Jadi prinsipnya semua pemohonan informasi boleh diakses oleh siapapun di Bawaslu ya, boleh diakses siapapun, hanya saja harus harus bertanggung jawab lah kira-kira begitu. Kemudian ada beberapa jenis informasi Mbak Ayu yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat dan teman-teman yang ada di rumah. Memang ada beberapa informasi yang dikecualikan. Jadi kalau informasi yang terbuka ini sangat banyak, tapi untuk informasi yang dikecualikan ini tidak banyak, relatif sangat sedikit. Tapi meskipun teman-teman di rumah ingin mengakses informasi tersebut karena sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, maka Bawaslu tidak akan memberikan dokumen yang dikecualikan tersebut. Lah apa saja sih informasi yang dikecualikan? Informasi yang dikecualikan itu misalkan begini, ada satu proses penanganan pelanggaran di Bawaslu. Lah ketika proses penanganan pelanggaran di Bawaslu, maka ada dokumen-dokumen yang kemudian tidak bisa diakses. Contoh formulir hasil pengawasan Form A. Form A ini kan mencatat kronologi pelaku pelanggaran. Nah, ketika proses ini masih berjalan dalam proses penanganan pelanggaran, maka informasi-informasi ini tidak bisa diakses kecuali nanti kalau sudah ada keputusan, ya kan, sudah ada putusan Bawaslu misalkan bahwa si A bersalah melanggar kode etik, melanggar administrasi, kemudian dan lain sebagainya. Sampai kalau yang pidana itu sampai naik ke pengadilan, putusan pengadilannya sudah keluar, ini boleh diakses. Tapi kalau dalam masih proses ini boleh dong. Tidak boleh, gitu loh. Nah, kemudian informasi-informasi yang sifatnya kayak kemarin ketika ada rekrutmen pengawas pemilu ad hoc, ini juga ada informasi yang dikecualikan, ini kan contoh misalkan kayak hasil nilainya itu kita tidak pampang publik, Mbak. Nah itu karena itu memang informasi yang dikecualikan. Nah ini informasi, ada beberapa informasi yang lain yang kemudian dikecualikan. Tergantung nanti informasi yang dimintakan oleh masyarakat ketika itu informasi yang dikecualikan, maka Bawaslu akan mengirimkan surat ke pemohon bahwa informasi yang dia minta adalah informasi yang dikecualikan, maka tidak bisa memberikan informasi. Nah, begini.
ketika masyarakat itu tidak terima dengan jawaban Bawaslu atau karena orang minta ke Bawaslu, Bawaslu nggak memberikan, nggak terima gitu, boleh mengajukan keberatan. Boleh mengajukan keberatan. Alasannya apa gitu ya? Kok Bawaslu nggak memberikan data? Maka ada proses keberatan permohonan informasi. Bisa mengajukan ke Bawaslu dengan mengisi formulir keberatan. Lah ketika proses keberatan ini sudah berjalan, kok tetap dari pemohon informasi kok masih tidak terima, boleh mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi di Provinsi Jawa Tengah. Waduh. Bisa itu. Jalurnya ada gitu loh, Mbak. Maka kenapa harus diatur seperti ini? Karena memang masyarakat mempunyai hak untuk informasi, untuk mengetahui informasi. Tapi masyarakat masih ngeyel, belum percaya, gimana itu? Ya tergantung putusan Komisi Informasi. Karena keputusan informasi ini final dan mengikat. Apapun yang dikatakan oleh Komisi Informasi di tingkat provinsi, bahwa dokumen yang diminta si A ini adalah dokumen yang dikecualikan, maka Bawaslu tidak boleh memberikan informasi tersebut kepada masyarakat. Kalau memutuskan berbeda, ini informasi terbuka kok, silakan memberikan. Karena maka kemudian Bawaslu wajib memberikan dokumen itu. Ininya di KI lah itu hasilnya. Ini kan misalnya tadi dikecualikan. Nah, dikecualikan ini mungkin ada rahasia dan lain sebagainya. Tapi boleh diminta nggak dengan syarat tertentu atau apa gitu? Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Dikirainnya boleh. Kecuali gitu ya. kalau di keberatan di KI-nya dia menang ya. Artinya majelis di KI-nya sana memutuskan bahwa informasi yang dia minta harus dikasihkan tuh oleh Bawaslu, maka kami wajib memberikan. Tapi harus prosesnya harus jalan sampai ke KI. Iya. Terus sampai saat ini memang belum ada yang ada yang meminta. Ya. Jadi PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Bawaslu ini relatif baru. PPID di Bawaslu Kabupaten itu baru terbentuk 2020 ini. Persiapannya 2018, tapi SK-nya keluar tahun 2020. Maka masih baru ini. Maka kemudian jumlah pemohon informasinya belum begitu banyak. Kemarin kalau tidak salah baru 4 atau 5 orang yang meminta dokumen informasi ke Bawaslu. Rata-rata itu mintanya hasil putusan penanganan pelanggaran semua. Belum ada yang misalnya itu pilkada yang masuk siapa aja gitu misalnya. Tidak boleh. Karena itu relatif informasi itu relatif sangat terbuka. Di koran kan sudah banyak itu siapa yang nanti akan, misalkan calonnya berapa sih, siapa saja. Itu boleh. Itu kan relatif. Kalau yang seperti itu tidak perlu kemudian ya boleh minta, boleh. Tapi itu kan relatif sangat, di medsos juga sudah banyak tuh. Nggak perlu juga udah ada tahu informasi gitu ya. Yang dimintakan ke Bawaslu yang sifatnya khusus. Kemudian kira-kira orang lain nggak ada yang punya, kira-kira begitu. Kayak misalkan putusan sengketa itu kan nggak ada yang punya, kita toh yang gitu, Mbak. Di sini sudah yang masuk, kita buka sebentar. Bayu mau tanya sama Bawaslu, boleh, sama aku juga boleh ya. Ini saya Arif di Ngombol. Apakah bisa mengundang Bawaslu untuk sosialisasi pelanggaran pemilu? Karena bagi masyarakat kalau ada calon yang ngasih duit itu ngeri-ngeri tapi sedep. Tahu kalau salah tapi mau juga. Tahu kalau salah tapi mau juga. Silakan. Boleh lah, boleh. Kami sangat terbuka kepada masyarakat yang ingin mengundang Bawaslu untuk memberikan sosialisasi. Karena ini menjadi kewajiban Bawaslu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Mana yang kemudian yang boleh dilakukan ketika pilkada, maka mana yang tidak boleh. Yang tidak boleh ini apa sanksinya itu sudah ada. Maka kemudian tinggal nanti mengatur waktu, baik itu organisasi atau lembaga pemerintahan di tingkat manapun ya, di Ngombol tadi itu boleh atau mungkin di Karang Taruna boleh mengundang Bawaslu untuk kemudian kami memberikan informasi gitu, Mbak. Iya, terima kasih. Nah, ini prosedur pelayanan informasi melalui website yang tadi sudah dijelaskan, yaitu www.ppid.purworejo.bawaslu.go.id. Mungkin bisa diakses. Caranya mungkin tahap-tahapnya ketika kita melalui website tersebut, website PPID tersebut bagaimana itu? Langsung klik linknya, link web PPID itu, kemudian masuk di tab formulir permohonan informasi. Itu ada. Kemudian diklik formulir permohonan informasi, nanti muncul itu, langsung formulir online-nya. Muncul, nanti di sana ada nama,
kemudian masukkan namanya, diketik gitu ya. Pakai Android juga bisa kok Mbak. Tidak harus pakai komputer, pakai Android sudah bisa karena sistem kami sudah kompatibel dengan Android. Jadi bisa di jalan nongkrong di alun-alun itu bisa langsung ngetik pakai Android, nama, ada NIK-nya, kemudian ada nomor telepon, ada emailnya diisi, kemudian dokumen yang diminta itu apa, kemudian keperluannya untuk apa, kemudian dia itu nanti ketika mendapatkan informasi itu akan minta soft copy-nya atau hard copy-nya. Ya. Jadi mau minta print-printannya begini atau cukup soft copy-nya, ada pilihannya itu. Nah, maka begitu. Ya, kalau hard copy-nya bisa di print atau di fotokopi ya. Kemudian kalau soft copy-nya cukup pakai flash disk nanti. Nah, kemudian nanti kalau dia perseorangan cukup foto KTP kemudian dilampirkan. Foto pakai HP cekrek gitu kemudian langsung dilampirkan di formulir tersebut langsung bisa dikirim ke Bawaslu. Lah, nanti dari formulir online ini nanti akan nyambung ke emailnya Bawaslu. Nanti di Bawaslu akan ada pemberitahuan bahwa ada permohonan informasi. Nanti akan kita lihat apakah data yang dikirimkan dia sudah benar atau belum. Kalau sudah benar maka akan kami proses gitu ya. Akan kami proses, kami siapkan dan nanti akan kami kasih informasinya. Mungkin by telepon karena di situ ada nomor teleponnya, langsung kita telepon. Prinsipnya mudah gitu Mbak. Mudah dan murah. Tapi ada catatannya Mbak. Ketika informasi yang diminta itu hard copy misalkan berupa salinan fotokopi, maka biaya salinan fotokopi itu ditanggungkan oleh pemohon. Kan tebel itu kan. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke prosedur tadi ya melalui website. Nah, ada nggak pemberitahuan ditolak atau diterima gitu? Ada. Permohonan informasi yang sudah diajukan ke Bawaslu nanti akan verifikasi. Alamatnya sudah lengkap belum, ininya belum. Kalau semua sudah lengkap, prosedurnya sudah lengkap, maka nanti akan mendapatkan bukti permohonan informasi. Jadi si pemohon itu akan diberikan bukti bahwa dia sudah meminta dokumen ke Bawaslu. Setelah itu maka kemudian akan diregister itu. Masih ada lanjutan lagi. Karena ini kan lembaga atau badan ya, badan publik yang harus tertib administratif. Betul. Siapapun yang minta harus dicatat. Karena untuk pertanggungjawaban kami toh. Nah, kemudian setelah diregister maka nanti akan kami proses tuh. Apakah informasi yang diminta itu adalah informasi yang boleh diberikan atau tidak. Kalau informasi yang boleh diberikan, nanti kami akan langsung memberikan informasi bahwa itu adalah informasi yang terbuka, silahkan datang ke kantor. Kemudian nanti bisa diambil gitu kan. Karena kenapa kok nggak dikirim via pos? Kami belum mempunyai sarana untuk pengiriman kurir maupun pos. Jadi langsung kalau yang minta datang ke kantor langsung kita siapkan. Tapi kalau kemudian informasi itu adalah informasi yang dikecualikan, maka itu akan kami beri surat pemberitahuan juga berikut keputusan penolakan. Jadi kalau ini langsung di website langsung ditolak itu enggak? Enggak, via surat nanti. Via surat. Kan ada alamatnya itu, ada ngisi alamat, maka itu nanti suratnya kita kirim ke sana. Jadi ini loh informasi yang Anda minta adalah informasi yang dikecualikan. Ada keputusan pleno terkait dengan bahwa ini adalah informasi yang tidak boleh keluar ke masyarakat, begitu Mbak. Jadi di websitenya tidak langsung harus melalui surat, tidak langsung ditolak gitu ya misalnya. Atau lebih enaknya kalau ada email, sebenarnya langsung kita via kirimnya suratnya, jawaban kita kirim ke email dia sudah bisa langsung dibuka di HP gitu kan. Berarti kalau misalnya mau informasi berupa fisik tadi yang print-printan langsung ke kantor setelah itu. Setelah di website lalu ke kantor gitu ya, kecuali yang soft copy itu. Nah, kan tadi sempat seperti pos gitu ya, sarana. Nah, ini sarana-sarana apa saja sih untuk permohonan informasi? Selain di PPID tersebut ada tidak gitu? Yang lainnya? Selain PPID, sarana di Bawaslu apa saja ya? Selain PPID, kami juga mempunyai sebetulnya
ada yang mendorong hotline. Jadi ada langsung nomor telepon yang kemudian bisa ada. Sebetulnya sudah ada itu nomor telepon yang kemudian bisa diakses. Di website kami juga sudah menyertakan nomor telepon kantor. Tapi kami memang belum mempunyai hotline-nya. Satu lagi Mbak, saya lupaan tadi terkait dengan WPPID. Ini sebetulnya kami juga baru merancang bagaimana WPPID ini nanti bisa berupa aplikasi di smartphone. Jadi kayak WhatsApp, Facebook itu kan ada aplikasinya. Nah, ini lagi kita rancang agar website kita itu bisa diinstal di smartphone juga mudah, tidak perlu mengetik www.bawaslu.go.id gitu kan. Biar gampang simpel juga ya. Biar mudah, kita lagi merancang ke sana. Lah, kita juga ada buku, ada penerbitan buku sudah ada, penerbitan buletin juga ada. Artinya selain PPID kita juga mempunyai fasilitas-fasilitas yang kita lakukan untuk ruang sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan sarana-sarana. Mungkin kan banyak orang yang misalnya nggak bisa melalui website, terus mungkin orang-orang yang di daerah mana harus ingin tahu informasi tentang Bawaslu tapi tidak tahu lewat PPID dan lain sebagainya. Itu langsung aja ke kantor atau bagaimana? Tergantung dia ingin mengetahuinya di wilayah mana. Kalau hanya informasi umum, bisa datang ke Panwas Kecamatan. Karena Panwas Kecamatan merupakan perpanjangan kami di kecamatan. Karena kalau semuanya ke Bawaslu kan jauh, yang Bruno, yang Kaligesing, itu kan jauh-jauh. Maka kemudian bisa datang ke Panwas Kecamatan untuk meminta informasi yang diperlukan, apa yang diperlukan apa, itu bisa kemudian datang ke sana. Nah, untuk informasi secara terbuka ini melalui online dan sebagainya, ini sudah banyak tahukah masyarakat tentang PPID sebenarnya? Kami akui belum ya, kami akui belum karena PPID ini, pejabat pengelolaan informasi publik ini di Bawaslu masih baru. Masih baru, kami juga masih dalam proses penataan. Dan kami berencana akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat itu terpancing untuk memperoleh informasi. Karena saya yakin banyak masyarakat yang sebetulnya keponya banyak. Yang kepo itu banyak. Ini pilkada ngapain sih, tahapannya sudah ngapain, hasilnya ngapain. Kepo curiga Cuman mereka itu nggak tahu ini ngaksesnya bagaimana. Betul. Maka kemudian kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya melalui Irama FM yang hari ini kita diskusikan. Kemudian nanti kami akan mendorong pengawas kecamatan untuk setiap ada event ketemu dengan masyarakat bisa memberikan informasi-informasi ke masyarakat. Juga besok kami berencana akan melakukan sosialisasi via live YouTube, live YouTube yang bisa diakses, live YouTube tentang PPID juga agar masyarakat luas, masyarakat Projo ya bisa kemudian mengetahui bagaimana prosedur mendapatkan dokumen informasi di Bawaslu. Nah untuk kedepannya strateginya apa saja sih untuk sosialisasi PPID, mau seperti apa? Ya sosialisasinya kita hunting ke kecamatan-kecamatan. Kemudian kita menggunakan sarana media sosial YouTube. Kita sering-sering nanti sosialisasi via YouTube. Kemudian kita juga nanti barangkali teman-teman partai juga bisa mengakses informasi itu, boleh dengan syarat-syarat tertentu ya. Tadi karena dia merupakan organisasi, harus ada ADRT, badan hukumnya. Nah itu harus bisa. Nah itu yang misalnya katanya dijelaskan tentang yang tidak boleh karena takut disalahgunakan. Biasanya kalau disalahgunakan itu seperti apa saja sih? Apakah untuk kampanye, black kampanye? Ya mungkin. Kalau sebetulnya semuanya bisa digunakan untuk tindak kejahatan. Tergantung niat kan itu sebetulnya. Informasi apapun sebetulnya bisa dipelintir atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Maka kemudian motif awalnya kami harus tahu, ini dokumen mau buat apa, kira-kira begitu. Iya betul. Lah kalau ngomongin biasanya juga apa ya? Ya yang sering kali ada penipuan kan terkait dokumen-dokumen dokumen-dokumen hasil pengawasan yang berkaitan dengan politik
misalkan terkait dengan data pemilih ini kan juga sangat riskan karena data pemilih ini merupakan salah satu dokumen penting dalam mewujudkan kualitas pilkada yang demokratis. Nah ini kemudian kemarin diverifikasi faktual atau di penyerahan data pendukung di calon perseorangan itu juga harus hal-hal yang sensitif sehingga itu sangat rawan gitu loh Mbak. Jadi prinsipnya begini, Bawaslu itu siap memberikan dokumen apapun asal penggunaannya bisa dilakukan secara bertanggung jawab gitu Mbak. Oke, terima kasih sekali. Nah ini hampir ke penghujung acara, mungkin ada sebelum ke closing statement, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan yang belum tadi dipertanyakan atau ingin disebutkan kepada pendengar? Ya, kami berharap betul bahwa fasilitas PPID ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena kami menginginkan masyarakat Projo ini bisa mengetahui informasi kepemiluan atau pilkada secara utuh dari mulai proses perencanaan, proses pelaksanaan sampai proses evaluasinya mereka mendapat informasi secara utuh sehingga mereka bisa terlibat atau berpartisipasi dalam proses pengawasan pilkada di Projo. Sehingga sayang sekali kalau informasi yang ada di Bawaslu tidak ada yang mengakses. Toh juga cara mengaksesnya juga sangat mudah seperti yang saya jelaskan tadi itu dan murah karena tidak berbayar gitu. Oke, di sini ada yang sedikit bertanya juga. Tidak ada nama di Purworejo saja. Boleh tahu tidak siapa saja sih calon yang sudah siap? Ya, calon yang sudah siap tentu semua partai ya siap ya. Partai itu info-info atau isu-isu di luar sudah sangat santer, cuman bukan kapasitas saya untuk membahas kesiapan itu. Yang jelas nanti proses pendaftaran calon ini kan di awal September ini kan sudah mulai jalan. Nanti penetapan calon itu nanti tanggal 23 September. Lalu tunggu saja nanti tanggal 23 September. Siapa yang ditetapkan ya itu calonnya. Kalau sekarang kan diomongkan belum tentu. Belum ya. Belum tentu karena juga kalau sekarang disampaikan nanti ujungnya nggak daftar kan percuma kan. Maka tunggu penetapan dulu aja di KPU tanggal 23 September kita bisa langsung mengetahui calon yang maju berapa, siapa saja, dari mana dan sebagainya. Oke, ada waktu tersendiri ya, di mana tanggal 23 September terus untuk mengetahui informasi dari Bawaslu ya. Ya, dari WhatsApp-nya, kalau minta informasi track record calon apa boleh tanpa nama juga? Jadi begini, informasi yang kami sediakan adalah informasi yang kami produksi, dan kami terima. Lah, untuk track record calon itu kami tidak memproduksi data itu, gitu ya, tidak memproduksi data itu, sehingga kami hanya memproduksi data-data hasil pengawasan, ya, data-data hasil penanganan pelanggaran, data-data hasil penanganan sengketa itu kita ada itu, karena kita berkepentingan terhadap proses-proses tersebut. Lah, kalau track record calon ini kan orang calon itu nggak pernah bersinggungan sebelumnya dengan Bawaslu, maka kami tidak memproduksi dokumen-dokumen itu. Pun juga kami tidak mendapatkan dokumen dari pihak lain, misalkan KPU saya kira juga tidak sampai kemudian merekam track record ya, karena kalau semuanya ya saya kira bukan ruangnya penyelenggara pemilu untuk merekam track record seseorang ya. Silakan masyarakat kemudian yang melacak sendiri track recordnya sejauh mana dengan banyak fasilitas, bisa googling gitu ya. Di mana-mana. Bisa kelihatan semua kok itu. Ya, terima kasih untuk Kada yang 3357 sudah bergabung ya. Track recordnya tidak bisa tidak menerima ya, tidak memproduksi dokumen itu tersebut. Mungkin bisa di informasi lainnya boleh sekali ya. Dan jangan lupa tanggal 23 September untuk informasi-informasi penetapan calon siapa aja yang udah siap. Oke. Nah, kita memberikan kesan-pesan kepada pendengar tentang tema yang kita angkat, di mana informasi terbuka tentang Bawaslu. Ingin menyampaikan sebelum ke closing statement kembali? Ya, badan publik itu selama ini dimaknai berjarak dengan rakyat.
ya, banyak masyarakat yang canggung ketika ingin bersinggungan atau bermitra dengan badan publik. Dalam hal ini Bawaslu. Bawaslu orang banyak melihat, Bawaslu serem, maka kemudian takut datang ke Bawaslu. Kira-kira seperti itu image yang muncul. Bahwa sebetulnya tidak. Bawaslu itu ingin kemudian dekat dengan rakyat. Bawaslu ingin menjalin kemitraan dengan rakyat. Sampai kemudian kami membentuk pengawas partisipatif. Artinya mengajak masyarakat untuk masuk ke Bawaslu menjadi satu bagian keluarga. Nah ini, melalui PPID ini harapannya Bawaslu semakin dekat dengan rakyat dan masyarakat itu mau kemudian bermitra dengan Bawaslu sehingga mewujudkan pilkada yang demokratis di Bawaslu. Kira-kira begitu Mbak. Karena masyarakat ini mempunyai hak untuk tahu terhadap informasi apa saja yang ada di Bawaslu. Oke, terima kasih sekali. Ini barusan kesan-pesan di mana kita mengangkat tema masyarakat yang ingin mengakses informasi ke Bawaslu. Nah, pesan-kesan kepada masyarakat tentang COVID-19 yang nanti juga akan ada pilkada dan lain sebagainya. Silakan. Tetap nanti meski di situasi sulit seperti ini, di pandemi COVID-19 ini, masyarakat tetap, saya harapkan tetap berpartisipasi dalam proses pengawasan maupun pemberian dukungan pencoblosan maksud saya di 9 Desember mendatang. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, rajin menggunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak, kemudian tidak bersentuhan. Orang desa itu kan kalau ketemu biasanya salam-salaman. Masih sampai sekarang masih salam-salaman itu susah memang ya. Ketika nanti proses pilkada berjalan ini, maka kemudian harus betul-betul ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kami juga nanti akan berpesan terhadap para peserta pemilu ini, peserta pilkada ini, agar menerapkan protokol kesehatan ketika mengumpulkan orang, berkampanye dan lain sebagainya, agar tidak kemudian menjadi penularan terhadap COVID-19. Oke, terima kasih sekali. Ya, baru saja Jagongan Pemilu kita sajikan dengan tema keterbukaan informasi ya. Bagi Anda masyarakat, silakan yang ingin kepo-kepo, curiga dan lain sebagainya boleh sekali. Yang tadi sudah dijelaskan bisa di websitenya di www.ppid.purworejo.bawaslu.go.id. Nah, silakan untuk Anda tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun harapan atau meminta permohonan informasi yang pastinya valid dan nggak boleh yang dikecualikan. Oke ya. Dari Bawaslu dengan narasumber Bapak Rinto Haryadi selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp-nya dan juga line SMS-nya. Semoga kita bisa bertemu kembali ya. Dan kita mohon pamit, semoga kita bisa mengangkat tema yang menarik lagi untuk Anda. Selalu stay di 88,5 Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya. Kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.